Banyak orang mikir kalau mau bikin bisnis sukses itu kuncinya cuma modal yang gede, strategi marketing yang keren, atau produk yang viral. Tapi sadar nggak sih, banyak bisnis yang viral hari ini, besoknya udah hilang gitu aja. Ternyata, yang bikin bisnis bisa bertahan lama itu bukan cuma soal keuntungan, tapi tentang 3 pilar krusial ini. Etika, tanggung jawab moral, dan sosial. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas A D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram bakal ngajak kalian semua buat bedah tuntas gimana sih penerapan ketiga hal ini dalam dunia bisnis nyata. Pertama, implementasi etika dalam bisnis. Apa sih itu etika bisnis? Etika bisnis adalah sekumpulan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dari suatu perusahaan, baik itu untuk perusahaannya sendiri maupun untuk orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut. Nah, adapun implementasi atau penerapan dari etika tersebut, yang pertama adalah bersikap jujur dalam menyampaikan produk atau jasa. Artinya, perusahaan harus menyampaikan informasi produknya itu dengan benar, dengan tepat, dengan akurat, tanpa adanya kecurangan atau tanpa melebih-lebihkan informasi dari produk tersebut. Jadi, kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut itu harus disampaikan dengan tepat. Misalnya nih, perusahaan makanan, mereka menyampaikan informasi terkait komposisi, gizi, dan juga tanggal kadaluarsa dari produk mereka itu dengan benar. Mereka tidak menyembunyikan informasi yang misalnya bisa menyebabkan beberapa orang alergi terhadap produk tersebut. Kedua, tidak melakukan kecurangan dalam pelaporan. Artinya, seluruh proses jual beli, transaksi, pembukuan, hingga laporan kinerja dari perusahaan itu harus disampaikan secara terbuka dan juga jujur, tanpa adanya rekayasa atau manipulasi. Misalnya nih, perusahaan mencatat pengeluaran dan pemasukan mereka secara akurat, kemudian mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan, dan juga mereka tidak memanipulasi laporan hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak kemudian menipu investor. 3. Menjaga konsistensi antara ucapan, aturan, dan juga tindakan. Artinya, apa yang diucapkan sebagai ketetapan dan menjadi aturan perusahaan itu harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya nih, perusahaan menetapkan bahwa karyawan harus datang tepat waktu, maka pimpinan pun juga harus datang tepat waktu tanpa adanya keistimewaan tertentu. Nah, kemudian yang keempat adalah memperlakukan semuanya secara adil. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi baik itu agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Semua orang di perusahaan tersebut itu harus diperlakukan secara adil, baik itu pemasok, pelanggan, maupun karyawan. Misalnya nih, perusahaan mereka membeli pemasok bahan baku itu sesuai dengan kualitasnya, bukan karena adanya hubungan kekerabatan antara pemimpin dengan orang yang menjual pemasukan bahan baku tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah menjaga kerahasiaan data atau informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, perusahaan harus bisa menjaga kerahasiaan data-data yang dimilikinya, baik itu data karyawan, data pelanggan, maupun data-data lainnya. Misalnya nih, perusahaan perbankan, mereka menjaga kerahasiaan data dari nasabah atau pelanggan mereka dengan sistem keamanan yang kuat. Selanjutnya, saya akan membahas implementasi tanggung jawab moral dalam bisnis. Jika etika bisnis saya berkaitan dengan aturan dan perilaku perusahaan, maka tanggung jawab moral lebih kepada kesadaran perusahaan untuk melakukan hal yang benar dan tidak merugikan pihak lain, meskipun tidak ada aturan yang memaksa. Penerapannya dapat dilihat melalui mengambil keputusan yang tepat dan bijak, menghindari tindakan yang merugikan pihak lain, bertanggung jawab serta bersedia memperbaiki kesalahan, menghormati hak karyawan termasuk upah dan keamanan kerja, menunjukkan empati kepada pelanggan masyarakat. Lalu berikutnya adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial berarti perusahaan juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai bentuk kontribusi pada lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Penerapannya bisa dilakukan melalui kegiatan seperti melaksanakan kegiatan sosial secara nyata, mengurangi dampak terhadap lingkungan dan menghemat energi, menggunakan sumber daya secara efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta mematuhi hukum dan norma sosial yang berlaku. Jika kalian mengimplementasikan 3 hal tersebut, tentu kalian akan mendapatkan manfaatnya. Adapun manfaat yang didapatkan seperti yang pertama, meningkatkan
kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Perusahaan yang menjalankan usaha dengan jujur dan bertanggung jawab akan membuat pelanggan serta mitra lebih merasa aman dan yakin untuk bekerja sama. Yang kedua, membangun reputasi serta citra perusahaan. Sikap dan tindakan perusahaan yang baik akan membentuk nama baik sehingga perusahaan lebih dihargai dan dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, mengurangi risiko pelanggaran hukum. Dengan mematuhi aturan dan menjalankan kegiatan usaha secara benar, perusahaan dapat menghindari masalah hukum maupun sanksi. Yang keempat, menciptakan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Hubungan yang baik dengan pelanggan dan karyawan membantu perusahaan tetap stabil dan terus berkembang di masa depan. Yang terakhir, ada memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga ikut berkontribusi menciptakan lingkungan dan kehidupan sosial yang lebih baik. Gimana? Seru kan penjelasan dari teman-teman tadi? Jadi kesimpulannya, fondasi terpenting dalam bisnis itu dirangkum dengan sangat jelas di tagline poster kami. Etika dijalankan, kepercayaan tumbuh, bisnis berkelanjutan. Artinya sederhana tapi maknanya dalam banget. Saat sebuah bisnis mau menjalankan etika seperti jujur dan transparan, maka kepercayaan dari konsumen, mitra, bahkan karyawan bakal otomatis tumbuh. Nah, dari kepercayaan itulah yang bakal jadi modal utama biar bisnis bisa terus berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi bisnis yang sukses bukan cuma yang jago cari cuan, tapi yang punya integritas. Sekian dari kelompok 3, kelas A D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.